Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-musannifu al-qadhi Abu Syuja' Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Asfahani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Para santri, para talabah semua, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah halaqah yang ke-10 dari pengajian kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib karangan Imam Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Langsung saja kita memasuki ke dalam fasal. Faslun walladhi yujibul ghusla sittatu asya'a thalathatun tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa'u wa hiya iltiqa'ul khitanaini wa inzalul maniyyi wal mautu. وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة. Ini adalah satu fasal dan bermula alladzi yang mewajibkan ianya alladzi akan mandi itu 6 segala perkara. Mana-mana 6 segala perkara ini badal. Salasatun 3 di antara 6 perkara ini bersyarikat padanya oleh laki-laki dan perempuan, dan bermula dianya 3 yang bersyarikat padanya laki-laki dan perempuan itu bertemu 2 khatan dan keluar mani dan mati, dan 3 terkhusus dengannya 3 perkara oleh para perempuan, dan bermula dianya itu haid dan nifas dan wiladah. Di fasal ini musannif rahimahullah ta'ala menerangkan kepada kita perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Walladhi alladhi maknanya al-umur yujibu al-mujibu, perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Ini ada 6 perkara. Mewajibkan mandi di sini yaitu mandi wajib, mandi dari hujung rambut sampai hujung kaki dengan mengalirkan, dengan meratakan air ke seluruh anggota tubuh yang disertai dengan niat. Ini yang dimaksudkan dengan mandi. Dan yang mewajibkan mandi yaitu ada 6 perkara. Mana-mana 6 perkara ini? 6 perkara ini dibagi 2. 3 perkara dari 6 perkara ini sama padanya laki-laki dan perempuan. Artinya 3 perkara ini apabila telah terdapat salah satu dari 3 perkara ini, baik laki-laki maupun perempuan, maka dia sudah wajib melakukan mandi. Mana-mana 3 perkara itu? Yaitu yang pertama iltiqa'ul khitanaini, bertemu 2 khatan. Apa itu 2 khatan? 2 khatan ini yaitu 2 kemaluan laki-laki dan perempuan. Artinya apabila seorang suami dan istri telah melakukan hubungan badan, berjima, dan hasyafah daripada laki-laki telah masuk ke dalam faraj perempuan, maka baik laki-laki si suami ataupun perempuan yang berstatus sebagai istri, maka orang itu telah wajib melakukan mandi apabila telah selesai daripada berjima. Mandi di sini itu mandi wajib untuk bisa kita laksanakan salat kembali seperti biasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua inzalul mani, yaitu keluar mani. Baik laki-laki maupun perempuan apabila telah keluar mani, maka si laki-laki maupun si perempuan itu telah wajib melakukan mandi. Keluar mani dengan sebab ihtilam atau dengan sebab istimna dan sebagainya, maka telah wajib melakukan mandi. Kemudian yang ketiga yaitu mati atau meninggal. Baik laki-laki maupun perempuan apabila telah mati, telah meninggal, maka dia itu telah wajib mandi.
Namun orang yang telah meninggal itu yang memandikannya adalah yang wajib memandikannya itu oleh orang-orang yang masih hidup. Kewajiban di atas orang yang hidup memandikan orang yang telah meninggal. Telah selesai 3 perkara yang wajib mandi bagi laki-laki maupun perempuan. 3 lagi yang terkhusus dengan perempuan, yaitu yang pertama al-haid. Ini al-haid ini khusus bagi perempuan. Apabila perempuan telah haid, telah selesai, telah habis daripada keluar darah haidnya dan telah terputus daripada haidnya, maka si perempuan itu telah wajib mandi. Haid itu darah yang keluar dari kemaluan si perempuan yang telah baligh dalam keadaan sehat. Nanti pembahasan tentang haid ini akan dibahas di halaqah selanjutnya. Dan kemudian yang kedua yang khusus bagi seperempuan apabila telah terjadi salah satu 3 perkara itu telah mewajibkan mandi, yaitu nifas. Nifas ini yaitu darah yang keluar setelah si perempuan itu melahirkan anak. Bila telah selesai daripada nifas, telah putus, telah bersih daripada nifas, maka si perempuan itu wajib melakukan mandi untuk bisa salat dan ibadat-ibadat yang lain. Kemudian yang ketiga yang mewajibkan mandi yang terkhusus bagi si perempuan, yaitu al-wiladah. Apa itu al-wiladah? Al-wiladah yaitu melahirkan. Perempuan melahirkan bayi, maka si perempuan itu setelah melahirkan bayi, telah habis daripada nifas, maka si perempuan itu wajib melakukan mandi. Tentang haid, tentang nifas, dan tentang wiladah nanti akan dibicarakan lebih lebar di halaqah, di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Kita pindah ke layar selanjutnya, yaitu rangkuman. Rangkuman yang pertama itu walladzi yujibul ghusla sittatu asya, perkara-perkara yang mewajibkan mandi ada 6. Kemudian salah satu tashtariku fiha rijalu wan nisa, 3 diantaranya sama baik laki-laki maupun perempuan. Mana 3 yang baik laki-laki maupun perempuan yang wajib mandi? Yaitu yang pertama al-iltiqaul khitanaini, bertemu 2 khitan, dan yang kedua inzalul mani, keluar mani, kemudian wal mautu, dan mati. Dan 3 terkhusus pada perempuan dan 3 lagi khusus pada perempuan yaitu haid, nifas, dan wiladah, melahirkan. Ini 3 perkara yang terkhusus bagi perempuan. Bila telah terjadi 3 perkara, salah satu 3 perkara ini, maka perempuan wajib melakukan mandi. Kita pindah ke layar selanjutnya, yaitu beberapa hadis yang berkaitan dengan fasal mandi. Hadis yang pertama langsung saja kita membacanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa ahadukum baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajaba 'alaihi al-ghuslu. Wa fi riwayatin li Muslimin wa illam yunzil. Muttafaqun 'alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, apabila duduk salah seorang kamu di antara cabang-cabangnya yang 4. Ini dhamir ini kembali kepada si mar'ah, si perempuan. Cabang-cabangnya yang 4 mana? Itu 2 tangan, 2 kaki. Itu cabang-cabangnya yang 4. Apabila seorang kamu telah duduk di antara cabang-cabangnya si perempuan yang 4, itu di antara 2 tangan si perempuan dan 2 kaki si perempuan. Summa jahadaha, kemudian menggoyang-goyang ia akannya si perempuan. Dia bersungguh-sungguh. Faqad wajaba alaihi al-ghuslu, maka sungguh telah wajib di atasnya oleh mandi. Wa fi riwayatil Muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, wa in lam yunzil, sekalipun tidak keluar mani. Artinya apabila salah seorang laki-laki telah berjima dengan si perempuan, telah melakukan hubungan badan dengan si perempuan, artinya dengan si istrinya, maka kemudian dalam berjima dia dalam keadaan capek, keluar keringat dan lain sebagainya, maka si laki-laki itu maupun si perempuan wajib melakukan mandi. Ini dalil untuk perkara yang pertama yang mewajibkan mandi, yaitu iltiqaul khitanaini, bertemu 2 khitan.
Hadis selanjutnya, an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ja'at Ummu Sulaimin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahi minal haqq fahal 'ala al-mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idza ra'atil ma'a muttafaqun alaih. Daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha berkata, ianya Ummi Salamah, datanglah Ummu Sulaim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim ini ibu daripada salah seorang sahabat Nabi, pengkhadam Nabi yang bernama Anas bin Malik. Ini Ummu Sulaim. Sedangkan Ummu Salamah adalah istri Nabi sendiri. Apa kata Ummu Sulaim? Maka berkata ianya Ummu Sulaim, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu daripada kebenaran. Maka apakah wajib di atas si perempuan daripada mandi apabila ia ihtilam? Itu pertanyaan daripada Ummu Sulaim. Wahai Rasulullah, apabila seseorang perempuan berihtilam, bermimpi berhubungan badan, maka apakah si perempuan yang bermimpi berhubungan badan itu wajib mandi? Apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab, na'am, wajib mandi idza ra'atil ma, apabila ia melihat air. Apabila si perempuan itu setelah mimpi, di paginya ia melihat telah keluar mani. Apabila si perempuan mimpi berhubungan badan, kemudian di pagi harinya melihat ada mani yang keluar, maka si perempuan itu wajib melakukan mandi. Ini hadis ini dalil untuk perkara yang kedua yang mewajibkan mandi, yaitu keluar mani. Kita lanjut ke hadis yang berikutnya. Warawa Abu Dawud, meriwayatkan oleh Abu Dawud, wa ghairuhu, dan selain Abu Dawud, an Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yajidul balala wa la yadhkuru ihtilaman faqala yaghtasilu wa 'anil rajuli yara an qad ihtamala wa la yajidul balala faqala la ghusla 'alaihi faqalat Ummu Sulaim al-mar'atu tara dhalika 'alaiha ghuslun qala na'am an-nisa'u syaqa'iqur rijali. Meriwayat oleh Abu Dawud dan selainnya Abu Dawud daripada Aisyah radhiyallahu anha, berkata ianya Aisyah, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki yang mendapati ianya laki-laki akan basah dan tidak menyebut ianya laki-laki akan ihtilam, akan bermimpi. Maka berkata ianya Rasulullah, yaghtasilu, mandi ia. Dan menyebut, dan daripada seorang laki-laki yang melihat bahwa sungguh telah ihtilam ia dan tidak mendapati basahan, maka berkata ya Rasulullah, tidak ada mandi di atasnya. Ini dalil yang kedua bahwa keluar mani adalah salah satu yang mewajibkan mandi. Daripada Aisyah, seorang laki-laki mendapati basahan di tempat kemaluannya, tapi dia tidak bermimpi karena ada orang, tidak bermimpi. Paginya dia melihat ada mani yang keluar, maka Rasulullah menjawab itu dia wajib mandi walaupun tidak bermimpi karena maninya telah keluar. Dan ada juga orang laki-laki yang bermimpi ihtilam, mimpi berhubungan badan tapi tidak keluar mani. Jawab Rasulullah, la ghusla alaihi, tidak wajib mandi di atasnya. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, seorang perempuan melihat itu, apakah di atasnya juga wajib mandi, wahai Rasulullah? Perempuan juga melihat mani, ada mani yang keluar dari kemaluannya, tapi dia tidak bermimpi. Sama juga kata Rasulullah, wajib juga mandi walaupun dia tidak bermimpi. Tidak bermimpi, mani keluar, dia wajib mandi. Bermimpi tidak keluar mani, itu tidak wajib mandi. Laki-laki dan perempuan sama dalam hal ini. Karena kata Rasulullah, an-nisa'u syaqa'iqur rijali, perempuan-perempuan itu adalah sekandungan dengan orang laki-laki. Kita pindah ke layar selanjutnya, masih sambungan dari beberapa hadis. An Ummi Athiyyah al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat, daripada Ummi Athiyyah al-Ansariyah yang berbangsa kepada orang kaum Ansar, semoga ridha Allah di atasnya, maka berkata ianya Ummu Athiyyah, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tufiyat ibnatuhu faqala yaghsalnaha thalathan, muttafaqun alaih. Masuk kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diwafatkan anak putrinya,
Maka berkata, ya Rasulullah, mandikan oleh kalian akannya hal keadaan 3 kali. Rasulullah memerintahkan anaknya yang meninggal untuk dimandikan 3 kali. Ini anaknya, ibnatu ini anak perempuan Nabi, karena Rasulullah SAW ada 3 orang anak perempuan yang lebih dahulu meninggal daripadanya, yaitu Zainab, Ummu Kulsum, dan Ruqayyah. Jadi cerita Ummu Atiyah mengatakan Rasulullah masuk kepada kami ketika anak putrinya diwafatkan, ketika anak putrinya meninggal. Rasulullah memerintahkan kepada kami dengan berkata, mandikan oleh kalian akannya. Ini anak putrinya, hal keadaan 3 kali. Ini dalil untuk perkara yang ketiga yang sama baik laki-laki maupun perempuan untuk bagi wajib mandi, yaitu mati. Kalau mati laki-laki maupun perempuan maka wajib dimandikan oleh orang yang masih hidup. Hadis selanjutnya, warawal Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan waqasahu ba'iruhu wa nahnu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ighsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbaini wa qasahu ramahu wa dasa 'unuquhu. Meriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah bahwasanya seorang laki-laki melempar, menjatuhkan akannya oleh ba'irnya, oleh ontanya. Dan bermula kami itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia laki-laki itu dalam keadaan ihram. Maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandikan olehmu akannya dengan air dan sidir. Dengan sidir itu campuran daun sidir, dan kafankan olehmu akannya di dalam 2 pakaian. Ini ada seorang laki-laki sedang melakukan haji bersama Nabi. Tiba-tiba orang laki-laki ini dilemparkan oleh untanya. Waqasahu ini maknanya ramahu wa dasa unuqahu. Dilemparkan, dijatuhkan oleh untanya dan diinjak lehernya oleh untanya sehingga laki-laki ini meninggal. Kemudian laki-laki yang sedang ihram yang meninggal karena dijatuhkan oleh untanya dan diinjak lehernya oleh untanya, yang meninggal dalam keadaan ihram, Rasulullah memerintahkan agar laki-laki yang meninggal itu dimandikan. Dimandikan dengan air dan sidir. Sidir itu campuran daun pohon sidir yang ada di Arab. Kemudian memerintahkan juga oleh Nabi kepada sahabatnya untuk mengkafankannya dalam 2 pakaian. Dalam 2 pakaian ini pakaian ihramnya, yaitu pakaian izar dan pakaian rida yang dipakaikan oleh orang-orang haji. Sampai di sini pengajian di halaqah yang ke-10 ini, yaitu di fasal yang mewajibkan mandi dan beberapa hadis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kesalahan, kekurangan ataupun kritikan, boleh meninggalkan pesan di kolom komentar di bawah. Sampai di sini wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.